Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Fitriani dengan NPM 212121014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kelayakan bahasa dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 untuk tingkat SMP dan MTS pada bab 4. Tugas ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bunda Sri Maryani. Nah, untuk kelayakan bahasa, subkomponen yang pertama yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Adapun butir yang pertama yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir. Nah, di sini saya memberikan skor 4 karena alasannya dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 untuk tingkat SMP dan MTS pada bab 4 ini bahan ajar yang diberikan mengenai teks laporan hasil observasi, kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik pada setiap pembahasan selalu diberikan stimulus, kemudian diberikan pula contoh-contoh teks dari hasil observasi dan menyajikan tugas baik untuk kelompok maupun individu. Tugas tersebut diberikan dengan tujuan agar peserta didik dapat berpikir secara kritis ketika mengerjakan tugasnya dan juga aktif dalam mencari informasi secara mandiri baik melalui buku teks maupun sumber informasi lainnya, sehingga peserta didik akan mendapatkan informasi baru yang belum pernah diketahui sebelumnya oleh peserta didik tersebut. Nah, mari kita buktikan untuk melihat contoh dari hasil observasi dengan melihat buku paket bahasa Indonesia. Nah, di sini yang pertama yaitu ada contoh dari teks laporan hasil observasi mengenai hutan bakau. Nah, di sini juga disertai dengan ilustrasi dari hutan bakau tersebut. Kemudian terdapat penjelasan dari hasil observasi hutan bakau tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengenai hasil observasi museum. Di sini juga dijelaskan atau disajikan mengenai laporan hasil observasi tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari teks laporan hasil observasi dari sebagian yang ada pada buku paket bahasa Indonesia ini. Kemudian mengenai butir yang kedua yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional. Nah, di sini juga saya memberikan skor 4. Alasannya karena untuk tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik pada bab 4 ini sudah sesuai karena di dalam buku ini terdapat ilustrasi-ilustrasi mengenai keadaan lingkungan sekitarnya maupun lingkungan secara luas. Selain itu, dalam beberapa penyajian tugas, penulis terkadang memberikan perintah seperti pada halaman 136 dengan kalimat bagaimana cara mencari gagasan utama, diskusikanlah dengan teman sebangkumu. Artinya, penulis di sini berusaha agar peserta didik dapat beradaptasi dimulai dengan yang terdekat lebih dahulu, supaya antara individu satu dengan individu yang lainnya saling memahami mengenai tingkat perkembangan sosial emosionalnya dengan adanya komunikasi secara dua arah dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada bab 4 ini kegiatan secara berkelompok sudah diterapkan dengan jelas dan juga sesuai dengan adanya interaksi secara dua arah, baik itu dalam menyelesaikan tugas dan saling bertukar pendapat. Maka para peserta didik dituntut untuk belajar beradaptasi supaya saling memahami situasi sehingga dalam mengolah emosi ketika berinteraksi dengan teman sebangkunya maupun orang-orang sekitarnya, mereka sudah dapat saling memahami seperti itu. Mari kita lihat untuk membuktikan adanya ilustrasi pada buku paket bahasa Indonesia ini. Yang pertama, ilustrasi dari hutan bakau. Nah, sehingga peserta didik ini dapat membayangkan bagaimana hutan bakau tersebut. Selanjutnya,
dari ilustrasi museum. Kemudian ilustrasi dari buah manggis, dan juga pohon buah manggis. Kemudian ilustrasi dari kucing, meskipun di sini sudah memenuhi adanya ilustrasi-ilustrasi, tetapi sebagian juga ada yang tidak memakai ilustrasi. Kemudian untuk rangkuman kualitatifnya pada bab 4 dengan kesesuaian tingkat perkembangan berpikir dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional di jenjang SMP ini, saya memberikan skor 4 pada kedua butir tersebut dari komponen kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, karena penulis telah menyajikan pembelajaran disertai dengan tugas supaya peserta didik dapat berpikir secara kritis dan aktif. Kemudian adanya interaksi sosial antara peserta didik dengan teman sebangkunya dengan tujuan untuk pengolahan emosi yang dapat saling memahami satu sama lain. Maka dari itu, setelah peserta didik dapat berpikir secara kritis, mereka berdiskusi dengan temannya, entah itu saling bertukar pendapat, berbagi peran dalam mengerjakan tugas, sehingga timbullah keterpahaman satu sama lain dan dapat mengatasi bagaimana jika mereka tidak sejalan dalam suatu waktu. Kemudian subkomponen yang kedua yaitu komunikatif. Nah, adapun butir yang ketiga yaitu keterpahaman pesan. Nah, di sini saya memberikan skor 4 karena alasannya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis sudah tepat sasaran, pengemasan penulisan yang menarik serta pemilihan kosakatanya yang efektif sehingga tidak menimbulkan makna ganda bagi peserta didik. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap pembelajarannya sehingga buku ini dapat dipelajari secara tuntas. Kemudian untuk butir yang keempat yaitu ketepatan tata bahasa dan ejaan. Di sini juga saya memberikan skor 4. Alasannya, pada bab 4 ini bahasa yang dikemas oleh penulis sangat apik dan berbobot, pengemasan kata-katanya sangat rapih, penggunaan istilah asing diberikan terjemahan karena agar hal-hal yang disampaikan oleh penulis bisa diterima dengan baik oleh peserta didik, terutama menyangkut tingkat SMP dan MTS. Penulis juga menggunakan ejaan yang mengacu pada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Butir yang kelima yaitu kebakuan istilah dan simbol. Tetapi di sini saya memberikan skor 3. Alasannya untuk kebakuan istilah pada bab 4 ini bahasanya sudah sesuai dengan KBBI untuk penulisan bahasa asing menggunakan cetak miring atau berada di dalam tanda kurung. Seperti pada halaman 135 kata toraks, ekoskeleton, dan lainnya. Untuk kependekan dan singkatan menggunakan huruf besar, untuk nama negara menggunakan huruf kapital di awal. Meskipun pada bab 4 ini sudah memuat kebakuan istilah, ternyata tetap memiliki kekurangan, yaitu tidak sempurnanya kata, penggunaan huruf kapital bukan pada tempatnya. Akan tetapi lebih dari itu, buku ini menyajikan mengenai kata baku dan tidak baku, penggunaan tanda baca, dan juga huruf kapital. Kemudian rangkuman kualitatif yaitu pada bab 4 ini dengan subkomponen komunikatif dengan butir keterpahaman pesan, ketepatan tata bahasa dan ejaan, serta kebakuan istilah dan simbol.
keterpahaman pesan yang disampaikan dalam bab 4 ini mudah dipahami karena pemilihan kosakata yang efektif sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Selain itu, penggunaan tata bahasa dan ejaan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan juga memudahkan peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Namun, kebakuan istilah dan simbol pada bab 4 saya memberikan skor 3 karena ada sedikit yang harus diperbaiki, yaitu ketidakutuhan kata dalam sebuah kalimat, penulisan huruf kapital bukan pada tempatnya juga. Nah, pada kata ensiklopedi, seharusnya ensiklopedia, kemudian ini merupakan kata-kata asing dan ini adalah kata dalam kurung yang diberikan penjelas. Kemudian subkomponen yang ketiga yaitu keruntutan dan kesatuan. Adapun butir yang keenam yaitu keutuhan makna dalam bab, subbab, dan paragraf. Nah, di sini saya memberikan skor 4. Alasannya karena keutuhan makna dalam bab, subbab, dan paragraf pada bab 4 ini sudah sesuai disajikan secara utuh dari pengantar sampai adanya proyek literasi, yaitu jurnal membaca. Adapun penyesuaian runtutan dalam bab, subbab, dan paragraf tertata dengan jelas karena judul dari setiap subbab selalu memberikan penjelasan terlebih dahulu agar peserta didik memahami maksud dari setiap judul subbab tersebut. Nah, untuk butir yang ketujuh yaitu ketertautan antar bab, subbab, paragraf, dan kalimat. Di sini saya memberikan skor 4, alasannya dalam ketertautan antar bab, subbab, paragraf, dan kalimat pada bab 4 ini sudah sesuai karena penulis selalu memberikan penjelasan pada setiap subbab, disertai dengan contoh-contoh teksnya. Kemudian penjelasan setiap judul subbab mempunyai gaya penulisan yang kreatif sehingga peserta didik lebih mudah memahami dan tidak mudah jenuh karena tantangan dalam setiap subbabnya bervarian. Meskipun di sini penulis terkesan bertele-tele, tetapi secara jelas antar bab, subbab, paragraf, dan kalimat memiliki ketertautan satu sama lain. Kemudian untuk subkomponen yang terakhir yaitu gagasan. Di sini saya memberikan skor 4. Alasannya, untuk gagasan yang terdapat pada bab 4 ini sudah menjelaskan dan menyajikan materi secara rinci dan mudah dipahami dari segi bahasa oleh peserta didik dengan melampirkan contoh-contoh teks hasil observasi yang berhubungan dengan lingkungan peserta didik, diberikan tugas dengan memberikan stimulus sehingga sesuai untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Terutama pada akhir pembahasan pada bab 4 ini penulis memberikan proyek literasi berupa jurnal membaca yang mewajibkan peserta didik membaca buku pengetahuan yang populer untuk menambah wawasan. Misalnya membaca tentang meteor, penyakit hati, flora dan fauna di Indonesia, dan lainnya. Kemudian untuk rangkuman kualitatifnya, pada bab 4 dengan subkomponen keruntutan dan kesatuan dengan butir keutuhan makna dalam bab, subbab, dan paragraf, ketertautan antar bab, subbab, paragraf, dan kalimat, saya di sini memberikan skor 4 karena sudah disajikan secara utuh untuk peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian penulis juga selalu memberikan contoh-contoh teks laporan hasil observasi pada setiap judul subbab. Nah, dalam subbab komponen gagasan sudah menjelaskan dan menyajikan materi secara rinci dan mudah dipahami dari segi bahasa oleh peserta didik dengan melampirkan contoh-contoh teks hasil observasi yang berhubungan dengan lingkungan peserta didik, kemudian diberikan tugas dengan memberikan stimulus terlebih dahulu sehingga sesuai untuk diterapkan dalam proses pembelajaran pada tingkat SMP dan MTS ini. Ini merupakan bukti dari contoh-contoh teks laporan hasil observasi. Di sini ada hutan bakau, museum. Sebenarnya dari setiap subjudul dan subbab itu diberikan contoh-contoh, tetapi ini hanya sebagian kecilnya contoh.
dan ke bawahnya itu masih ada contoh dari teks laporan hasil observasi juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.